Kita lanjutkan kembali diskusi kita pemirsa pada malam hari ini dan kembali saya mengingatkan Anda pemirsa bisa berpartisipasi, bisa melayangkan pertanyaan, komentar melalui nomor telepon sebagaimana tertayang pada layar televisi Anda atau bisa mention kami via akun Twitter kami di @berita1tv. Dan saya ke Mas Tanto dulu. Mas Tanto, saya sekilas membaca mengenai surat pemberitahuan putusan kasasi terkait tentang isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 490 K/TUN/2014 tanggal 20 Oktober 2012. Sebenarnya di sini tidak dijelaskan siapa menang, siapa kalah. Nah, artinya ini memaksa Anda berdua, dua kubu untuk duduk sama-sama memikirkan nasib masa depan Partai Pohon Beringin. Nah, kalau masa depan itu menyangkut semua posisi terakomodir, apakah menurut versi dan kubu Anda, posisinya Pak Abu Rizal Bakri itu sama dengan sebelumnya, Anda juga sama sebagai ketua atau bagaimana? Biar aman. Ya, saat ini dalam rangka rekonsiliasi, kita tidak berbicara apa-apa dulu. Yang kita bicarakan sekarang ini bagaimana dua kekuatan yang selama ini berseteru dapat reunifikasi. Setelah terjadi kesesuaian-kesesuaian, barulah kita berbicara apa yang harus kita lakukan dalam rangka rekonsiliasi, kemudian konsolidasi, dan seterusnya. Perseteruan yang tidak produktif ini akan berdampak kepada, pertama, adalah kebingungan pada kader-kader kami yang kami dukung atau yang kami dorong pada Pilkada serentak 9 Desember ini, dan pada gilirannya juga akan membuat semacam keraguan, kebimbangan bagi rakyat untuk memilih. Nah, jadi ada satu event politik yang menurut kami yang membutuhkan semangat persatuan dari kedua kubu ini terlebih dahulu. Itu nomor satu. Kemudian kedua, ada lagi dua pilkada serentak, kemudian baru berujung kepada pileg dan pilpres pada tahun 2019. Nah, kalau kita masih berbicara mengenai yang menang mana, yang kalah mana, kemudian siapa dapat apa, saya rasa ini akan kembali bergulir pertentangan yang semakin lama semakin manas, apalagi kalau sampai dikompori oleh pihak-pihak tertentu yang senantiasa menginginkan agar situasi di Partai Golkar itu seperti ini. Saya rasa ini menjadi kekonsernan. Mas Tanto, emang yang suka ngomporin Partai Golkar siapa? Kita bersama, ya. Saya juga nggak tahu itu, Don. Katanya tadi ada yang ngomporin. Emang partai lain atau pemerintah atau apa yang tidak kelihatan oleh mata misalnya? Saya rasa rakyat kita itu sudah sangat matang ya untuk mengetahui. Nah, oleh karena itu, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat saya Zainuddin Amali tadi, bahwa saat ini kita sudah sampai pada suatu tahapan yang sangat maju. Adanya kesadaran bersama untuk duduk bersama, untuk mencari langkah-langkah bagaimana kedua kubu ini dapat bersatu kembali. Nah, menuju ke situ Mas Tanto, apakah ada syarat khusus yang Anda dan teman-teman dari kubu Anda itu ajukan bahwa kalau mau rekonsiliasi paling tidak 1, 2, 3 atau 4 seperti ini? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, setelah konflik ini muncul kemudian masuk ke ranah hukum, maka kedua belah pihak ini sepakat untuk bentuk apa yang namanya tim 10. Jadi 5 dari Ancol dan 5 dari Bali. Tim 10 inilah sebagai representasi dari kedua kubu ini terus melakukan komunikasi. Mereka duduk bersama untuk mencari kesepakatan-kesepakatan dan kesesuaian-kesesuaian dalam rangka menuju hal yang positif. Nah, selain daripada itu, kan sudah kita capai yang namanya itu 3 komitmen bersama, komitmen politik. Pertama adalah kedua belah pihak menghargai dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, dan pada gilirannya juga menghargai keputusan yang didapat dari proses hukum tersebut. Kemudian komitmen kedua itu adalah siapapun yang menang itu akan merangkul yang kalah, kemudian kalah akan mendukung yang menang. Nah, kemudian yang ketiga itu pihak yang kalah itu sudah komit untuk tidak melahirkan partai politik baru. Oh, berarti tidak ada wacana untuk mendirikan Partai Golkar Perjuangan begitu ya?
Tidak ada. Itu masuk dalam komitmen ketiga bahwa siapapun nanti yang kalah itu tidak akan melahirkan partai politik baru. Oke, baik Mas Tanto, saya ke Pak Zainuddin dulu. Pak Zainuddin, artinya langkah yang paling rasional, paling tepat dan elegan sekarang ini apakah mengadakan pembentukan panitia bersama untuk menyelenggarakan Munas atau apa kira-kira? Ya, langkah ke arah sana sekarang ini sedang dibicarakan oleh kedua pimpinan. Sebagaimana yang diketahui bahwa kedua beliau ini sudah bertemu pada pertemuan pertama. 4 mata ini ya? Iya. Orang lain nggak ada yang ikut? Anda tidak mendampingi? Oh tidak, karena begini, kita memberikan kesempatan kepada Pak Agung dan Pak Ical untuk duduk membicarakan masa depan partai, dimulai dari mereka, kemudian ke bawahnya. Kenapa? Karena sumber konflik mereka berdua? Oh bukan bukan itu. Maksud saya begini, di kita. Bukan mereka berdua atau salah satu dari mereka begitu? Oh tidak. Maksud saya. Nanti malah konflik lagi nih. Iya. Kalau di tingkatan kedua pemimpin ini hal-hal yang prinsip sudah bisa diselesaikan, maka yang teknis bisa dielaborasi selanjutnya. Makanya tadi saya setuju dengan Mas Tanto bahwa kita jangan dulu bicara hal-hal yang teknis, siapa dapat apa dan lain sebagainya. Prinsip dulu ya. Sebab itu bisa muncul kebuntuan baru. Emangnya yang prinsip itu apa sih di antara kedua elit Partai Golkar ini? Ya, kalau dari posisi kami tentu yang harus diselesaikan dan itu menjadi keputusan dari Munas di Ancol, posisi partai terhadap pemerintah. Ya. Itu masih harus, tetap seperti itu. Iya, itu harus clear. Ya, itu kan sangat dipengaruhi juga oleh posisi siapa yang menjadi ketua umum begitu kan? Karena kita maunya adalah itu menjadi sikap resmi partai, betul, tidak tergantung kepada ketua umumnya. Ya, itu. Bisa seperti itu Pak Ikrar kira-kira. Kalau ketuanya berubah, posisi partai pada pemerintah atau posisi bisa berubah. Petanya seperti apa sekarang? Sudah 1 tahun Jokowi JK memimpin. Jadi kalau buat saya ya, yang jelas pilkada Desember ini akan menjadi batu ujian. Apakah kekompakan di dalam elit Partai Golkar di tingkat pusat itu akan berpengaruh positif pada hasil pilkada, khususnya calon-calon yang didukung oleh Partai Golkar. Ya. Itu satu. Kemudian nanti juga kita akan lihat ya, apakah dari hasil itu kemudian mereka bisa melangkah ke tahun 2016 ya, yang katanya akan melakukan Munas bersama. Ya. Dan menurut saya kalau dalam Munas bersama itu harus dilupakan itu ya generasi tua di Partai Golkar ya. Dari kedua pihak. Ya, buat saya orang-orang seperti Bung Zainuddin, Tantowi Yahya atau siapapun ya yang generasi muda gantian itu ya yang harus maju tampil. ya. Kalau memang Golkar itu ingin melahirkan bahwa inilah Golkar baru. Itu kan sebenarnya bahasa halus Anda mengatakan bahwa konflik ini terjadi karena generasi tua nggak rela sebelumnya begitu kan? Kalau buat saya sih memang iya. Dan itu kan berarti kali itu yang prinsip kan? Iya, teman-teman yang Anda undang ke sini itu kan selalu mengatakan bahwa sumber konfliknya 2 orang itu, gitu kan? Jadi baik dari kubunya Agung maupun kubunya Ical kan selalu mengatakan seperti itu. Artinya kalau memang mau ada Munas lagi apapun namanya, kedua tokoh tersebut itu harusnya tidak usah dilibatkan lagi dalam pertarungan politik di Saya tubuh tidak partai. mengatakan demikian, tapi paling tidak generasi muda Partai Golkar itu memang harus sudah berani untuk kemudian mengambil alih tampuk pimpinan di Partai Golkar ya, karena itulah arti dari sebuah regenerasi di dalam partai politik. Iya, apalagi Golkar kan pabriknya politisi begitu kan, masa sih kekurangan kader begitu? Dan kita juga tahu ya, terus terang aja ya, ini sangat kita sayangkan sebuah partai yang paling tua untuk kita lihat ukuran umur partai sekarang ya. Kemudian partai yang paling baik sumber daya manusianya ya. Kemudian sekarang justru tertatih-tatih di dalam politik hanya gara-gara ada 2 kepentingan dari individu elit Partai Golkar yang kemudian menjadikan Partai Golkar itu rusak berat ya. Dan menurut saya persoalan posisi Partai Golkar itu bisa berjalan sambil memperbaiki bagaimana kinerja Partai Golkar dalam pilkada itu. Mungkin harus disiapkan juga ya posisi terbaik bagi kedua senior tadi ini, ARB ataupun Agung Laksono, di luar struktur organisasi partai. Mungkin ada struktur baru begitu lebih aman. Kalau buat saya mereka tidak perlu lagi lah berada di eksekutif Partai Golkar ya. Mereka kalau bisa ya, apakah itu di majelis pertimbangan atau
yang lain-lain itu saya pikir bisa. Tapi Iya, kalau serahkan saja dia yang masih muda-muda tetap begitu. berada di eksekutif ya apapun jabatannya itu akan tetap menimbulkan perasaan risih di dalam generasi muda untuk Oke. kemudian bisa independen begitu. Betul, beliau lebih aman bicara itu daripada Anda berdua sama Santo kan. Biarkan kita pinjam mulut beliau gitu kan. Oke, kami akan lanjutkan diskusi ini sesaat lagi tentunya dengan mengundang partisipasi Anda pemirsa. Silakan kembali hubungi kami melalui nomor telepon sebagaimana tertayang di layar televisi Anda saat ini. Prime Time Talk segera kembali sesaat lagi.